Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer Universitas Bina Sarana Informatika. Bersama saya, Jordi Lesmana Putra MKOM. Di pertemuan 10 dan 11 ini, kita akan membahas materi mengenai tunnel. Apa itu tunnel? Tunnel atau sering kita kenal dengan istilah VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk membuat jalur private secara virtual pada jaringan publik atau internet dengan mengenkapsulasi atau membungkus paket IP dalam paket IP yang lainnya. Jadi, dengan teknologi VPN ini, kita dapat mengirim data secara aman dari satu tempat ke tempat lain karena data yang kita kirimkan itu sebelumnya sudah dienkapsulasi, dan jalur pengirimannya pun kita menggunakan jalur yang private dengan menggunakan jaringan publik yang sudah tersedia. Dari segi keamanan, VPN dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dari Security VPN, merupakan metode sambungan VPN yang menerapkan beberapa hal terkait pengamanan komunikasi data seperti enkripsi dan sebagainya. Contoh security VPN yaitu ada Point-to-Point Tunnel Protocol atau disingkat dengan PPTP, ada IP Security atau IPsec, ada Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP, dan juga ada Secure Socket Layer atau SSL dan sebagainya. Untuk IP VPN yaitu metode sambungan VPN yang dilakukan oleh ISP melalui media IP secara keseluruhan di dalam jaringan internalnya. Contoh IP VPN adalah mekanisme Multi Protocol Level Switching atau MPLS dan Virtual Private LAN Service atau VPLS dan seterusnya. Macam-macam VPN. Di sini kita mengenal ada PPTP, Point-to-Point Tunnel Protocol, ada L2TP, Layer 2 Tunnel Protocol, ada SSTP, ada Secure Socket Tunneling Protocol, dan OpenVPN. Kita akan bahas satu per satu. Dimulai dari Point-to-Point Tunnel Protocol. Nah, PPTP adalah tipe VPN yang paling sederhana dalam konfigurasinya dan fleksibel karena dari sisi klien bisa menggunakan operating system apapun. Makanya PPTP ini dari segi konfigurasinya sangat sederhana sekali. Untuk komunikasi PPTP menggunakan protokol TCP port 1723 dan menggunakan IP protokol 47-GRI untuk mengenkapsulasi paket datanya. Dari segi network security, yang digunakan untuk proses autentikasi PPTP pada mikrotik seperti PAP, CHAP, MS-CHAP, dan MS-CHAP 2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kurang lebih topologi jaringan si PPTP. Jadi antara remote client, di sini ada Office B dan ada Office A. Dia menggunakan jalur private di mana dari sisi klien ini bisa mengakses LAN A dan LAN B hanya dengan meremote si mikrotiknya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PPTP. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini ada Layer 2 Tunnel Protocol yang merupakan pengembangan dari PPTP yang ditambah dengan L2F. Secara network security itu sama dengan PPTP, tapi untuk komunikasinya menggunakan UDP, portnya 1701. Biasanya untuk L2TP ini dikomunikasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec, yang dimana keamanannya lebih tinggi dari PPTP. Nah, untuk topologinya kita dapat lihat di sini, dimana di sini ada laptop, lalu di sini ada internet rumah ya dengan IP public dan lokalnya, di sini ada internet, dan di sini ada office. Jadi kurang lebih seperti itu dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada PPTP. Dan biasanya tadi ya sudah dijelaskan kalau untuk konfigurasi L2TP ini dikombinasikan
dengan IP security. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Secure Socket Tunneling Protocol, yang dimana SSTP ini membutuhkan sertifikat SSL di masing-masing perangkat, kecuali kalau keduanya menggunakan router OS. Nah, SSL ini biasanya juga kita lihat kalau di website itu ada yang kita kenal dengan HTTPS. Nah, HTTPS itu biasanya dia sudah ada yang namanya sertifikat SSL, jadi lebih secure si websitenya. Lalu untuk komunikasi SSTP menggunakan TCP port 443 SSL, dan harus memastikan clock sudah sesuai dengan waktu real jika menggunakan sertifikat, menyamakan waktu router dengan real time, bisa dengan fitur NTP client. Jadi ini merupakan syarat ketika kita menggunakan SSTP. Dan belum semua OS support VPN dengan SSTP. Jadi kalau misalkan tadi PPTP itu support ya, hampir semuanya. Kalau di SSTP ini belum semua OS operating system itu support dengan metode SSTP. Nah, ini untuk topologinya. Jadi ada penambahan sertifikat SSL ya. Lalu antara sisi klien dan server bisa saling bertukar data melalui koneksi SSTP tunnel. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada OpenVPN. VPN ini biasanya digunakan ketika dibutuhkan keamanan data yang tinggi. Jadi dari ketiga VPN di atas, OpenVPN ini yang lebih tinggi. Untuk komunikasinya menggunakan UDP port 1194 dan dibutuhkan sertifikat pada masing-masing perangkat untuk bisa terkoneksi. OpenVPN bisa dibangun hampir pada semua operating system dengan bantuan aplikasi pihak ketiga, dan OpenVPN juga menggunakan algoritma SHA-1 dan MD5 untuk proses autentikasi, dan menggunakan beberapa chipper yaitu Blowfish 128, AES 128, AES 192, dan AES 256. Jadi kurang lebih seperti ini untuk topologinya. Jadi remote workstation-nya lewat jalur OpenVPN, dan di sini ada MikroTik router, dan ini sisi kliennya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tunnel overview di materi pertemuan 10 dan 11 ini. Teman-teman diharapkan dapat mengerjakan tugas project individu. Jadi, kalian harus melakukan konfigurasi PPTP, L2TP, SSTP, atau OpenVPN. Jadi, pilih salah satu. Jadi, nanti teman-teman bisa konsultasikan tugas ini dengan dosen yang mengajar di kelas. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Kalian juga dapat mencari referensi dari tempat lain untuk referensi kalian melakukan konfigurasinya, atau kalian juga bisa menanyakan langsung ke dosen yang mengajar di kelas. Jadi dari 4 tadi dipilih salah satu saja. Dan untuk konfigurasinya bisa menggunakan perangkat router MikroTik asli atau secara virtual di VirtualBox atau virtual mesin lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Keep learning and keep creative. See you.